Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran seni budaya untuk kelas 10 SMK. Berikut ini kita akan masuk pada materi pembelajaran berkarya seni rupa 3 dimensi. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang berkarya seni rupa 2 dimensi. Dan Ibu harapkan anak-anak sekalian masih dapat mengingat tentang materi di dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Ya, mulai dari pengertian seni rupa 2 dimensi, kemudian jenis-jenis karya seni rupa 2 dimensi, ya, lalu contoh-contohnya apa saja, itu sudah anak-anak kami dalami. Sekarang kita masuk pada berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, yang akan kalian pelajari pada materi pelajaran ini adalah yang pertama mengenai pengertian dan jenis karya seni rupa 3 dimensi. Dan yang kedua, nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Pengertian seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki 3 ukuran atau sisi atau memiliki ruang ketiga berupa kedalaman, ya. Berbeda dengan karya seni rupa 2 dimensi seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, ya. Kalau karya seni rupa 2 dimensi itu hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Jadi dia bisa diumpamakan hanya punya ukuran X dan Y. Tetapi untuk karya seni rupa 3 dimensi, dia memiliki 3 ukuran, panjang, lebar, dan tinggi, ya, yang disimbolkan dengan X, Y, dan Z. Nah, selain perbedaan unsur ruang atau jumlah sisi, kata kunci lain dari perbedaan antara karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi adalah tingkat abstraksi. Seni rupa 2 dimensi memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi, sementara karya 3 dimensi memiliki tingkat kerealistikan dan kenaturalan yang lebih tinggi. Jadi dia lebih terlihat nyata, ya. Nah, apa-apa saja contoh karya seni rupa 3 dimensi? Yang pertama itu menyangkut kepada seni patung, seni instalasi, arsitektur, kemudian seni kriya. Inilah yang umum, ya. Contoh karya seni rupa 3 dimensi. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis karya seni rupa 3 dimensi. Apa-apa saja jenis karya seni rupa 3 dimensi? Nah, jadi masih sama dengan apa yang ada pada seni rupa 2 dimensi, ya. Selain dapat dibagi berdasarkan dimensinya, seni rupa juga dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, ya. Fungsinya, mungkin kamu masih ingat, ya. Kalau berdasarkan dimensinya ada 2 dimensi, 3 dimensi, ya. Kemudian bisa dia merupakan karya seni rupa terapan. Nah, ya, berdasarkan fungsinya ada 2 jenis karya seni rupa, yaitu seni rupa terapan atau biasa disebut dengan applied art dan seni rupa murni atau fine art. Ya, seni rupa terapan dibuat dengan tujuan lebih mengutamakan fungsi dan kenyamanan penggunanya. Sementara seni rupa murni adalah karya yang dibuat hanya untuk keindahan atau
unsur estetis lainnya saja. Nah, tadi kita sebutkan nilai estetis. Nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Ya, apa itu nilai estetisnya? Pada sebuah karya seni rupa, itu dapat bersifat objektif, dapat juga bersifat subjektif. Nilai estetis objektif memandang keindahan sebuah karya seni rupa berada pada karya seni itu sendiri secara eksplisit atau kasat mata. Jadi langsung bisa kita lihat dengan nyata. Nah, sedangkan secara subjektif, keindahan ditentukan oleh selera penikmatnya. Ya, bagaimana penikmatnya itu menanggapi secara subjektif berdasarkan dirinya sendiri tentang suatu karya seni. Misalnya, ketika seseorang melihat karya abstrak, ia tidak dapat menemukan nilai estetis dari penataan unsur rupa pada karya tersebut dan menganggap karya itu jelek dan terlalu mudah untuk dibuat. Nah, itu anggapannya secara subjektif. Tetapi orang lain bisa menganggap berbeda. Nah, sekarang kita masuk kepada proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Bagaimana prosesnya? Nah, pembuatan karya seni rupa 3 dimensi tentunya dilakukan berdasarkan suatu proses berkarya, yaitu dimulai dengan motivasi untuk berkarya. Motivasi tersebut dapat dibangun atau berasal dari dalam maupun luar diri senimannya. Oke, nah sampai di situ materi yang bisa Ibu paparkan pada kesempatan ini. Maka sekarang kamu belajar secara mandiri dengan mengerjakan beberapa tugas. Yang pertama, melengkapi catatanmu. Ya, walaupun kamu punya buku paket, tentunya buku paketmu itu bukanlah milikmu sendiri. Maka kamu harus membuat rangkuman materi berdasarkan materi yang sudah Ibu paparkan. Kemudian yang kedua, menjawab soal-soal pada aplikasi dan tertulis di buku catatan sebagai pertinggalan. Demikian pertemuan kita untuk saat ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.